Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat dan adik-adik sekalian? Semoga tetap sehat, sukses, dan bahagia selalu. Bagi sahabat dan adik-adik yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan channel yang saya buat ini bermanfaat. Dan bagi sahabat dan adik-adik yang belum subscribe channel ini, maka perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, maka segera diklik. Klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya, sehingga sahabat dan adik-adik sekalian nantinya akan menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila ada informasi terbaru, ada materi terbaru dari Mas Darwoto channel ini. Dan bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, sekarang kita langsung saja mengikuti materi yang ada dalam video berikut ini. Kali ini kita akan belajar bersama tentang substansi materi genetik, yaitu tentang DNA dan RNA. Nah, kita bahas yaitu tentang DNA. DNA ini singkatan dari deoksiribonukleik acid. Nah, DNA ini ditemukan di dalam nukleus atau inti sel, memiliki rantai ganda atau disebut dengan double helix. Kemudian yang ketiga, komponen gulanya berupa deoksiribosa. Basa nitrogennya terdiri dari purin, yaitu purin itu ada dua nanti, adenin dan guanin, dan pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Kemudian yang berikutnya memiliki gugus fosfat, berperan dalam penurunan sifat atau hereditas dan sintesis protein. Replikasi DNA meliputi replikasi konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Sedangkan enzim yang berperan dalam replikasi yaitu enzim helikase, polimerase, dan ligase. Sekarang saya teruskan yaitu tentang struktur DNA. DNA ini memiliki struktur helix ganda atau tadi sudah saya sebutkan yaitu double helix. Kemudian terpilin ke kanan. Kemudian satu nukleotida terdiri dari satu deoksiribosa, kemudian basa nitrogen. Jadi basa nitrogen ini nanti ada dua, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin itu terdiri dari adenin dan guanin atau kalau disingkat A dan G. Kemudian basa pirimidin itu terdiri dari sitosin dan timin. Nah, untuk sitosin ini biasanya disingkat dengan huruf S atau huruf C, dan timin disingkat dengan huruf T. Nah, kemudian yang berikutnya, adenin atau A selalu berpasangan dengan timin atau T. Jadi nanti untuk memudahkan mengingat, A berpasangan dengan T. Sedangkan sitosin yaitu S atau C itu selalu berpasangan dengan guanin. Jadi S atau boleh nanti C itu selalu berpasangan dengan G. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gugus fosfat. Jadi di sini yang perlu diingat adalah satu nukleotida itu
terdiri dari gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Nah, sekarang saya teruskan, yaitu struktur double helix dari DNA. Nah, tolong ini bisa diperhatikan pada gambar. Ada dua rantai yang bergerak dari arah yang berlawanan. Jadi di sini perhatikan ini arahnya berlawanan dengan yang ini. Nah, kemudian nanti di sini ada angka 5, jadi di sini nanti, jadi dari 5 ini nanti terus bergerak menuju ke 3. Jadi berlawanan, terbalik. Dari 5 ke 3 dan rantai yang satunya dari 3 ke 5. Jadi ini arahnya mesti berlawanan. Kemudian pita biru ini menunjukkan rantai 2, yaitu gula dan fosfat. Nah, jadi nanti ada gula dan fosfat. Kemudian yang ini adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen tadi sudah saya jelaskan, guanin berpasangan dengan sitosin, adenin dengan timin. Jadi tolong diperhatikan, A selalu berpasangan dengan T, G dengan S, atau S dengan G. Nah, ini dan seterusnya ini. Nah, kemudian sekarang diperhatikan lagi susunan basa nitrogen pada DNA. Setiap gugus fosfat menghubungkan ujung 3, ya, di situ ada karbon, pada gula ke 5 karbon. Nah, pada gula berikutnya sepanjang rangkanya. Jadi ini dari 3 ke 5 atau nanti kalau dari 5 ke 3. Jadi susunannya seperti itu, di 3 ke 5 atau 5 ke 3. Nah, kemudian pasangan S dan G, sitosin dan guanin, ini diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Jadi nanti di sini ini ada ikatan hidrogen, jadi tolong diperhatikan. Ada titik-titik, ada gambar warna merah, putus-putus. Nah, ini menunjukkan ikatan hidrogen. Jadi, ikatan hidrogen itu memiliki ikatan yang lemah. Nah, sekarang diperhatikan. Antara guanin dengan sitosin itu diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Kita hitung. 1, 2, 3. Nah, sedangkan antara adenin dengan timin atau sebaliknya itu diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Ini adenin, ini timin, ikatan hidrogennya 2. Sitosin, guanin, ikatan hidrogennya 3. Kita ke atas, timin dengan adenin, T dengan A, ikatan hidrogennya 2. Nah, ini ketentuannya seperti itu. Nah, kemudian kedua untai bergerak dari arah 3 ke 5, 2 rantai yang anti paralel. Nah, jadi artinya tadi sudah saya sebutkan, yang disebut anti paralel itu dari 3 ke 5 dan yang satunya dari 5 ke 3. Itu disebut dengan anti paralel. Nah, sedangkan sekarang saya teruskan yaitu tentang polaritas. Polaritas terjadi karena salah satu ujung rantai DNA merupakan gugus fosfat dengan C5 deoksiribosa, sementara ujung DNA yang lain merupakan hidroksil dengan C3 deoksiribosa. Dengan demikian, rantai polinukleotida itu merupakan suatu polaritas dari 3 ke 5 dan 5 ke 3. Jadi ini adalah polinukleotida. Jadi kalau satu nukleotida tadi terdiri dari deoksiribosa, kemudian basa nitrogen dan fosfat. Nah, ini kalau jumlahnya banyak, lebih dari 1, maka disebut dengan polinukleotida. Nah, kalau digambarkan, maka nanti seperti ini. Nah,
Jika digambarkan di sini dari 5 ke 3, yang sini masih berlawanan dari 3 ke 5, pasti berlawanan. Kemudian A berpasangan dengan T berpasangan dengan A, atau sebaliknya ini. G dengan S, T dengan A. Nah, ini tolong diperhatikan jangan sampai salah. S pasangannya dengan G, A dengan T, dan seterusnya. Nah, sekarang ini ada ketentuan Chargaff. Nah, basa nitrogen dalam nukleotida tidak berjumlah sama, jadi tidak berjumlah sama rata maksudnya. Persentasenya berbeda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Tetapi jumlah adenin akan selalu sama dengan jumlah timin dalam setiap molekul DNA. Mengapa? Karena adenin selalu berpasangan dengan timin. Begitu juga yang guanin. Guanin juga selalu sama jumlahnya dengan sitosin dalam setiap molekul DNA. Sama dengan adenin tadi, bahwa guanin juga selalu berpasangan dengan sitosin sehingga jumlahnya selalu sama. Nah, sekarang saya teruskan tentang replikasi DNA. Nah, untuk replikasi DNA ini ada 3 hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis konservatif. Menurut hipotesis ini, rantai DNA induk langsung membentuk salinan berupa rantai ganda DNA baru tanpa ada pemisahan rantai ganda. Nah, di sini ini adalah DNA induknya. DNA induk membentuk rantai baru. Jadi yang warna merah ini. Ini yang induk, ini yang baru. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu semi konservatif. Hipotesis model ini dikemukakan oleh Watson and Crick yang menyatakan bahwa rantai ganda DNA induk membuka atau memisah terlebih dahulu sehingga terbentuklah 2 rantai tunggal DNA. Masing-masing rantai tunggal berfungsi sebagai cetakan atau template untuk membentuk rantai tunggal DNA yang baru melalui pembentukan basa yang komplementer dengan basa nitrogen yang induk. Nah, tadi bisa memisah karena, mengapa kok bisa memisah? Karena antara basa nitrogen itu nanti diikat oleh ikatan hidrogen. Nah, nanti di sini adalah induknya, ini DNA induk, ini memisah rantainya. Jadi ini yang biru ini atas, kemudian yang bawah ini adalah induk. Kemudian masing-masing rantai induk ini membentuk rantai DNA yang baru, yaitu yang berwarna merah, yang komplementer. Ya, jadi yang pasangannya. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah dispersif. Nah, pada hipotesis ini rantai ganda DNA hasil replikasi pertama maupun replikasi kedua dari DNA induk mengandung segmen campuran antara rantai DNA induk dan rantai DNA yang baru. Sehingga gambarnya seperti ini induknya, ini adalah hasil replikasinya. Nah, dari 3 hipotesis ini kemudian diadakan satu eksperimen oleh Michelson dan Franklin. Nah, dan setelah melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis di atas, ternyata hasilnya ini mendukung teori atau hipotesis yang dikemukakan oleh Watson dan Crick, yaitu model semi konservatif. Nah, sehingga sekarang yang dipakai adalah hipotesis yang kedua, yaitu semi konservatif. Saya lanjutkan, yaitu tentang RNA. Nah, RNA itu singkatan dari ribonucleic acid. Nah, RNA ini ditemukan di dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan
nukleus. Jadi ini berbeda dengan DNA. Kalau DNA tadi hanya ditemukan di dalam nukleus. Kemudian ini adalah single helix. Nah, artinya rantainya tunggal, bukan ganda. Jadi beda dengan DNA. Kemudian gulanya berupa ribosa. Basa nitrogennya sama, ada purin, ada pirimidin. Nah, purin, adenin, dan guanin. Nah, di sini nanti yang berbeda yaitu pada basa pirimidinnya. Mengapa? Karena pada RNA ini sitosin berpasangan atau sitosin dan urasil. Jadi di dalam RNA itu tidak ada timin. Jadi yang ada adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, ini yang membedakan dengan DNA. Kemudian memiliki gugus fosfat, berperan dalam sintesis protein. Nah, jadi RNA ini hanya berperan dalam sintesis protein. Ada 3 tipe RNA, yaitu rRNA atau RNA ribosom, kemudian mRNA atau disebut juga dengan RNA duta, dan juga tRNA atau RNA transfer. Nah, di sini, ini adalah tipe-tipe RNA. RNA D atau tadi disebut dengan mRNA. Ini tugasnya adalah membawa kode genetik atau kodon menuju ke ribosom. Kemudian RNA R atau rRNA. Jadi RNA ribosom ini ini merupakan komponen utama dari ribosom. Kemudian yang ketiga adalah RNA transfer, yaitu membawa asam amino ke ribosom. Nah, nanti dari ketiga RNA ini nanti akan sangat berperan dalam proses sintesis protein, nanti yang akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, sekarang yang terakhir yang perlu saya jelaskan adalah ini ada tabel yaitu perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, sekarang pembedanya. Sekarang perbedaannya pertama letak. DNA itu letaknya ada di dalam nukleus, yaitu tepatnya di dalam kromosom. Nah, ini. Kemudian juga ada di dalam mitokondria dan juga di kloroplas. Sedangkan untuk RNA itu letaknya di sitoplasma, terutama dalam ribosom, dan juga ada nanti di dalam nukleus. Kemudian bentuknya, ini rantainya panjang, ganda, dan terpilin atau disebut dengan double helix. Kemudian ini yang RNA rantainya pendek dan tunggal. Fungsinya, DNA itu berfungsi sebagai penurunan sifat atau hereditas dan sintesis protein. Nah, sedangkan untuk RNA fungsinya hanya sintesis protein saja. Kemudian basa nitrogennya purin, adenin, dan guanin, sedangkan pirimidin, timin, dan sitosin. Untuk RNA, basa purinnya adenin dan guanin ini sama, sedangkan untuk pirimidin yaitu urasil dan sitosin. Kemudian kadarnya atau jumlahnya untuk DNA itu kadarnya tetap. Nah, artinya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Nah, sedangkan RNA ini kadarnya tidak tetap atau berubah-ubah. Kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Kemudian gula pentosanya atau gulanya adalah untuk DNA namanya deoksiribosa, sedangkan untuk RNA adalah ribosa. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya
mohon maaf, dan sekiranya video ini baik, bagus, dan bermanfaat, maka silahkan share, silahkan bagikan kepada teman-teman dan rekan-rekan, sahabat, dan adik-adik sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.